Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian? Salam jumpa kembali bersama dengan Ibu Guru Heni dalam pelajaran agama Katolik. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa. Kali ini kita akan belajar mengenal siapa itu Nabi Musa dan keberaniannya ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, agar pembelajaran kita hari ini bisa tercapai, maka kita juga perlu mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu kita dapat memahami arti kesetiaan dan kepercayaan melalui kisah hidup Musa dan bangsa Israel. Yang kedua, kita dapat memahami arti Allah yang setia. Yang ketiga, kita dapat memahami dan bersyukur atas karya keselamatan Allah. Anak-anak yang Ibu Guru cintai, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, terlebih dahulu kita panjatkan doa dulu ya. Lihat pada buku siswa kalian. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Musa. Dia adalah orang yang baik yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bantulah kami untuk memahami dan merasakan bahwa jika percaya kepadamu, segala sesuatu dapat dilakukan. Bantulah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau Allah yang selalu setia pada janjimu sampai akhir zaman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi minggu kemarin? Ya, Bu Guru harap kalian masih ingat ya. Pada pelajaran keempat, minggu kemarin kita belajar tentang kisah Yusuf. Pada waktu itu ayahnya Yakub dan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Karena pada waktu itu masa kekeringan. Mereka akhirnya tinggal di Mesir dan jumlah mereka semakin banyak ada di Mesir. Pada waktu itu juga Firaun yang baru mengenal Yusuf merasa takut. Maka Firaun menjadikan bangsa Israel sebagai budak. Sehingga setiap bayi laki-laki dari bangsa Israel dibunuh. Namun Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Sehingga Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Maka Allah pun memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa adalah orang Israel yang berhasil diselamatkan dari pembunuhan ketika masih bayi. Ia diasuh dan dibesarkan oleh putri Firaun. Ketika besar, Musa melihat bahwa bangsa Israel bangsanya ini menderita. Maka Musa pun mendengarkan panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa pun menghadap Firaun dan meminta Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan pergi dari Mesir. Namun Firaun menolak. Maka Tuhan pun mengirimkan tulah, yaitu hukuman yang berasal dari Tuhan hingga sampai tulah yang ke-9. Pada tulah ke-9, Firaun juga masih menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan mengirimkan tulah yang ke-10. Pada tulah yang ke-10 ini,
Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan bebas dari perbudakan. Karena tulah ke-10 adalah kematian anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Pada malam yang ditentukan, Allah menjelajah Mesir. Allah menjatuhkan hukuman, namun bangsa Israel selamat. Kenapa? Karena Allah melihat tanda darah anak domba yang telah dioleskan bangsa Israel pada daun pintu. Setelah itu bangsa Israel boleh pergi. Namun Firaun menjadi berubah. Dia mengejar bangsa Israel, membawa keretanya lengkap dengan perwira-perwira dan juga prajurit. Tapi Allah menyelamatkan bangsa Israel. Dengan kuasa Allah, Musa mengulurkan tangan ke atas laut Teberau. Dan akhirnya air laut pun terkuak oleh angin timur yang sangat keras. Dasar laut kelihatan sehingga bangsa Israel berjalan menyeberangi laut Teberau. Pada waktu itu tentara Mesir pun mengikuti, tetapi mereka tenggelam di dasar laut karena air laut kembali seperti semula. Melihat hal itu, orang Mesir pun berkata, "Tuhan berjuang untuk orang Israel." Anak-anak, pada kisah Nabi Musa ini kita jadi mengerti bahwa Tuhan butuh orang-orang seperti Musa yang berani menjadi penolong. Ibu guru harap kita dapat meneladani sikap dari Nabi Musa. Mengapa? Karena Nabi Musa adalah seorang nabi yang setia dan percaya kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus seperti itu ya. Kita harus percaya. Apapun yang kita lakukan, kita harus percaya dengan cara berdoa dan selalu mengharapkan pertolongan Tuhan. Misalnya kalian mau menghadapi ujian. Kalian harus percaya bahwa Tuhan akan membantu untuk memberikan nilai yang terbaik. Oleh karena itu, selain percaya, kalian juga harus berusaha. Nah, marilah kita sama-sama mencoba dan mempraktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat dan mendengar kisah tentang Nabi Musa. Sekarang kita akan melihat tentang kisah penyelamatan semut hitam. Anak-anak bisa membaca pada buku siswa kalian. Dalam kisah tersebut menceritakan seorang semut bernama Moti. Ia adalah panglima yang berani dan setia untuk melawan musuhnya demi menyelamatkan ratu dan anak-anak semut hitam. Anak-anakku yang terkasih, lewat kedua cerita ini kita diajak untuk selalu berani dan setia dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Mengapa? Tuhan Allah itu selalu memperhatikan umatnya yang berharap kepadanya. Saat kita tidak berdaya, Tuhan Allah juga mengirim penolong bagi kita. Namun, hanya jika kita tidak percaya dan tidak terus berharap, maka pertolongan itu tidak akan datang, anak-anak. Terkadang seringkali Tuhan Allah menolong kita dengan cara yang tidak kita duga. Contohnya, kita takut kepada bapak atau ibu guru karena tidak yakin bahwa bapak atau ibu guru adalah orang-orang yang baik, yang sayang kepada kita.
Kita mengira Bapak dan Ibu guru adalah tukang marah yang selalu menghukum. Padahal mereka adalah orang-orang baik yang diutus Allah untuk mengajari kita agar menjadi pintar dan berpengetahuan. Oleh karena itu, setiap kali kalau kita mendapatkan pertanyaan dari Bapak Ibu guru, kita tidak boleh malu atau takut ya. Sebaiknya kita harus berani untuk menjawab. Walaupun terkadang pertanyaan kita itu salah, tetapi kita belajar untuk berani menerima pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Anak-anakku yang terkasih, arti dari kata setia adalah kita harus berpegang teguh pada janji atau pendirian. Walaupun terkadang kata setia itu sulit kita lakukan, tapi kita harus berusaha ya agar kita dapat dipercaya oleh orang lain. Percaya artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu benar atau nyata. Oleh karena itu, Ibu Guru mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Orang yang berhasil adalah orang yang pantang menyerah, memiliki keberanian untuk berusaha dan mencoba. Orang beriman percaya pada kekuatan Tuhan yang memelihara, menjaga, dan menyelamatkan. Karena bagi orang beriman, Tuhan adalah sumber kekuatan dan keberanian. Anak-anak, pada pelajaran yang kelima ini, Ibu Guru akan memberikan tugas untuk kalian. Silakan kalian menyesuaikan dengan buku pegangan kalian masing-masing. Lihat pada buku siswa yang lama, halaman 58 nomor 1-3 dan halaman 63-64 nomor 1-4. Pada buku siswa edisi revisi, kalian dapat melihat halaman 70 nomor 1-4 dan halaman 74-75 nomor 1-4. Silakan kalian tulis soal dan jawaban. Selamat bekerja dan selamat belajar ya. Nah, anak-anak, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena boleh mengenal Musa, pejuang yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bantulah kami semua agar makin percaya kepadamu, sehingga kami pun berani memperjuangkan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.